Penyakit, Pak. Kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Banyak orang bertahun-tahun sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustaz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu, atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Satu, sempurnakan wudhumu. Ini dulu, kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama, sempurnakan wudhumu. Bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? Satu, pada saat membasuh siku, tangan sampai di siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu, coba beda. Bandingkan sikunya cucu tak dengan siku tak. Bandingkan. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dia. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tahu godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wudhunya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudhumu. Tidak sah wudhu, otomatis sholatmu tidak sah. Ini kalau badangan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wudhunya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Apa namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu? Biru pipi. Nah, lipstick. Bu, lipsticknya terlalu tebal. Airnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih, salung. Akhirnya begini dulu. Ya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis lewat. Tenang kok saja, tak bisa masbuk. Bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyat itu imam, selama dia belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat ke pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Ternyata imamnya sudah salam, masih ada orang masbuk. Ada orang tadi yang ketinggalan, dia hanya dapat 1 rakaat. Tapi naik, itu kau ikuti. Ini yang banyak kita di dalam masjid. Datang masjid, berapa berjamaah di dalam. Itu tidak boleh itu. Gimana caranya? Ikuti saja yang sudah sholat. Ustaz, kita tidak tahu dia sholat sunnah. Kau ikuti saja. Ternyata dia sholat sunnah. Bukan sholatnya kau ikuti, tapi jamaahnya. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita yang kaki wudhu, berkaitan dengan wudhu kaki. Nah, ini biasa tidak sempurna wudhu, bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini dia. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majabuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya, jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Nah, misalnya kiri yang kita basuh, nah jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sanggup.
Tidak sah wudu, tidak sah salatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Dia bilang, Tuhan, memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV mesti keluar tidak lihat mati. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus 24 jam, biar tidur lagi di toilet nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Kasih kau otak, kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi, main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal sholat? Itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat mau bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau jangan kasih tangan tak, pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu. Coba kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat, tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat.